Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ربي زدني علما وارزقني فهما waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mulai pelajaran pada pertemuan kita hari ini, yaitu dengan tema perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan berlomba-lomba membantu saudara. Artinya apa? Kita hidup tidaklah sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan bantuan orang lain. Maka sekiranya kita mampu membantu orang lain, maka berikanlah bantuan. Suatu saat nanti jika mungkin kita membutuhkan bantuan orang lain, maka orang lain juga akan membantu dan menolong kita. Yang kedua adalah berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah yang mana ketika kita membacanya itu akan bernilai ibadah, akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Jika kita sudah menghafal ayat Al-Quran, secara otomatis kita akan dengan mudah dan leluasa melafalkannya setiap saat. Yang ketiga adalah istiqomah berpuasa. Apa itu puasa? Puasa itu adalah menahan dan termasuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Istiqomahlah, istiqomahkanlah amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan, insya Allah akan menjadi amal hasanah kita. Yang keempat adalah berlomba-lomba berakhlak mulia. Artinya apa? Akhlak yang baik atau akhlakul karimah itu perlu kita teladani, terutama dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku yang baik akan memberikan dampak yang baik pula pada kehidupan kita. Salah satunya kita akan disenangi karena perilaku baik kita terhadap orang lain. Yang kelima adalah berlomba-lomba dalam bersedekah. Sedekah itu adalah termasuk amal baik yang tentunya banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Bersedekah dapat meringankan beban orang lain, mungkin mereka yang sedang membutuhkan bantuan kita dalam bentuk finansial. Yang kedua adalah menjauhkan kita dari bala. Selain itu, kita akan terhindar dari sifat kikir dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya, yang mana bersedekah itu tidak harus dengan bentuk uang, yang mana kita bisa bersedekah dalam bentuk hal yang lainnya. Salah satu contohnya itu adalah dengan tersenyum, itu adalah ibadah karena menyenangkan hati orang lain. Jadi tidak harus beribadah itu selalu identik dengan uang. Maka perulah kiranya kita selalu bersemangat dalam bersedekah. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan bisa kita lakukan dengan banyak cara. Beberapa di antaranya adalah yang pertama adalah dengan mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Doa itu merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kita untuk berusaha semaksimal mungkin hingga amal tersebut menjadi amal yang baik. Di samping itu ada nilai pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua,
Melakukan suatu amal kebaikan itu adalah dengan penuh optimis dan juga semangat. Sikap optimis dan semangat ini akan membuat seseorang itu menjadi yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan semua amal kebaikan. Yang ketiga adalah menjaga konsistensi atau istiqomah amal kebaikan yang kita lakukan. Karena kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kita lakukan dengan konsisten. Setiap hari akan ada pengalaman baru untuk perbaikan kualitas amal pada hari sebelumnya, pada hari berikutnya, dan juga pada hari sebelumnya. Yang keempat adalah dengan mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Antara ilmu dan amal itu merupakan satu kesatuan. Ilmu tanpa amal itu adalah ibarat pohon tak berbuah. Demikian pula, beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Menambah bekal ilmu itu dapat kita lakukan dengan belajar di lembaga pendidikan maupun di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Yang kelima adalah kita membiasakan diri kita untuk beramal secara bersama-sama yang melibatkan banyak orang. Dalam hal ini bukan berarti kita mengabaikan amaliyah yang sifatnya pribadi. Keterlibatan banyak orang dalam suatu amal kebaikan itu akan membuat nilai amal tersebut semakin baik karena amal semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan masyarakat luas. Lebih dari itu akan memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan juga kesatuan. Yang keenam adalah kita mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Hal ini akan memudahkan dan memotivasi kita dalam beramal soleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kualitas dan intensitas amal kita menjadi lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Etos kerja seorang muslim itu harus meningkat, yaitu cara meningkatkan etos kerja itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kita memilih dan menentukan sebuah pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu yang dekat. Kita akan merasa beban kita menjadi lebih ringan, sebab pikiran yang terlalu berat itu akan menghambat terselesaikannya sebuah pekerjaan. Yang kedua adalah kita dengan meningkatkan semangat, pengetahuan, serta keterampilan yang menunjang pekerjaan, yang mana pengetahuan yang luas dan dalam dan mendalam itu tentang hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu akan sangat menunjang bagi peningkatan etos kerja. Lebih dari itu, keterampilan dan semangat yang tinggi akan semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan kita. Yang ketiga, bisa kita lakukan dengan saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar supaya terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Banyak faktor yang mempengaruhi turunnya motivasi untuk meraih sukses. Di antaranya adalah munculnya rasa malas yang tidak diketahui itu dari mana asalnya. Hal ini dapat diatasi dengan saling memberi motivasi di antara teman. Dengan demikian, semua teman akan memiliki semangat untuk maju dan sukses secara bersama-sama dalam meraih cita-cita. Yang keempat bisa kita lakukan adalah dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja kita.
Suasana nyaman akan tercipta jika masing-masing individu itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebaliknya, lebih banyak malas diri. Membiasakan diri untuk menyapa sambil melempar senyum kepada teman itu akan membuat hati senang dan bahagia. Dengan demikian, suasana belajar kita dalam kelas itu akan terasa sangat menyenangkan. Yang selanjutnya adalah dengan melibatkan teknologi. Teknologi canggih dalam proses pekerjaan kita. Pada era revolusi industri ini, pada era 4.0 saat ini, teknologi itu sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan dalam suatu pekerjaan, terutama teknologi informasi dan juga komunikasi. Maka dari itu, kita tidak boleh ketertinggal dalam hal teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari perilaku kerja keras ataupun etos kerja. Manfaat tersebut itu dapat dirasakan oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Di antaranya manfaat etos kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Pekerjaan yang telah menghasilkan sebuah produk, bagaimanapun bentuknya dan kualitasnya, harus kita hargai, harus tetap dihargai. Karena apa? Karena menghargai karya orang lain akan mampu memotivasi agar bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah kita dengan menjaga martabat diri kita. Martabat diri akan terjaga jika seseorang itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Pasti banyak orang meremehkan apabila hanya bermalas-malasan dan berpangku tangan. Bahkan ia akan dianggap sebagai orang yang tidak berguna bagi dirinya ataupun orang lain. Yang ketiga, yaitu dengan wujud pengabdian kepada Allah. Manfaatnya adalah sebagai wujud pengabdian diri kita kepada Allah. Kerja keras yang dilakukan oleh seseorang dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan wujud ibadah kepada Allah. Yang keempat, manfaatnya adalah melatih sifat tabah, sabar dan juga tawakal. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghadapi hambatan. Dengan senantiasa bekerja keras, maka akan muncul sifat tabah, sabar, dan juga optimis, serta juga sifat tawakal. Pada hakikatnya, kesuksesan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda karena Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kebaikan pada hambanya yang bertakwa. Marilah kita simak video berikut bersama-sama. Pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini adalah kita harus melakukan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan agar segala takdir Allah yang sudah ditakdirkan untuk kita dapat kita lalui dengan baik. Tentunya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Manfaatkanlah waktumu sebaik mungkin. Jadikan dirimu bermanfaat bagi dirimu sendiri dan juga orang lain, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menghampiri kita, yang tentunya kita akan menuai apa yang kita tanam. Kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah menuju jalan kebaikan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, pada hari ini kita akhiri sekian. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.